Oke, mungkin menanggapi terkait Bang Giri dilaporkan oleh timnya Bang Farhad, mungkin seperti apa? Iya, kalau untuk itu kita udah tahu ya dari minggu lalu ya, gitu kan. Dari minggu lalu kita udah jelaskan kalau memang sudah naik laporan pada hal ini di kepolisian. Ya, saya akan menggunakan hak saya untuk mengklarifikasi sesuai pada tempatnya gitu kan. Khawatir kalau memang kita perang argumen di media kemudian kan malah jadi meluas melebar kemana-mana gitu kan. Maka dari itu sebetulnya ya saat ini gitu kan kita menunggu aja apa gitu kan substansi dari materi laporan mereka gitu kan. Jadi kalau memang sudah naik ya kita sudah siap juga gitu, karena kita juga nggak akan lari kemana-mana gitu, karena sedari awal pressconnya Teteh di tanggal 28 Oktober itu udah kita jelaskan sedetail-detailnya, kronologi per timeline, per jam, per hari. Dan di situ juga kita kan lampirkan petunjuk-petunjuknya berupa apa yang kita sampaikan, ada petunjuknya, ada chatnya, ada videonya, ada fotonya gitu kan. Jadi ya kita nggak akan lari dari itu, dan apapun laporannya terkait polemik donasi ya kita akan tetap di situ menjelaskannya gitu kan. Makanya tergantung nih substansi laporannya apa kembali ke pemerasan ataukah ke penipuan atau ke mana, ke penggelapan gitu kan. Ya kembali lagi kita akan jelaskan kronologi dari sisi kita. Ya dia boleh aja mensangkakan apapun itu kan, selama dia juga bisa membuktikan gitu kan. Itu aja sih. Kabarnya Abang dilaporkan terkait pasal penipuan, Bang. Penipuan ya. Jadi dalam pemenuhan unsur-unsurnya kan nanti diuji lah, itu kan ranahnya aparat ya, aparat penegak hukum, apakah memang sangkaannya memenuhi, bukti permulaan dari beliau juga memenuhi. Ya kalau dari sisi kita sama, tetap sama. Prosesnya berarti tentang apa namanya, pengalihan uang gitu ya, pemindah bukuan gitu kan, yang dimana di situ kan kita nggak ngerti apa yang disubmit ke tim PH di sana, apakah melihat pemindah bukuannya seperti apa, struknya dan lain-lain gitu kan. Dan juga gini, yang paling penting gini, dalam pemindah bukuan itu baik dari sisi sana maupun dari sisi sini itu kita memang sama-sama tidak ada perjanjian tertulis kan, seperti itu ya kronologinya kan. Artinya ya bisa ditafsirkan sendiri seperti apa gitu kan, apakah ada hak dan kewajiban yang memang disepakati atau tidak gitu kan. Semua itu by lisan itu bisa kita lihat, bisa kita cek di video YouTube klarifikasinya di akun YouTube-nya Pratiwi Novianti, Tenovi gitu kan. Di situ ada komunikasi, klarifikasi dan mediasi, dan di situ udah sangat cukup jelas bahwa proses tersebut adalah kesepakatan kedua belah pihak gitu kan, yang dalam hal ini ditambah satu pihak lagi sebagai penyelenggara, ini pihak Bang Densu gitu kan. Jadi udah sangat mufakat pada saat itu prosesnya, kita hanya bantu kan gitu. Bang, kan sebenarnya kalau ngomongin soal donasi kan orang yang lebih tepat itu adalah pihak kuasa hukumnya donatur. Tapi mereka kalau menurut saya mereka ini sepertinya salah sasaran. Ditambah lagi dari jauh-jauh hari kan memang sudah Agus dan dari pihak Agus dan pihak Tenovi kan memang sudah berdamai. Menurut Abang gimana sih, kayak ini sudah berdamai, tinggal menunggu keputusan pengadilan donasi mau dibawa kemana, terus tiba-tiba pihak mereka melaporkan Bang Giri ke polisi. Ya itulah kan. Jadi sebetulnya mungkin kan kalau bisa dilihat di media, PH-nya donatur itu kan cukup jelas ya, mereka berdasarkan polling, dan hasil polling itu kalau nggak salah kan dipublish di webnya mereka tuh. Yang kalau nggak salah saya lihat hasil pollingnya itu adalah sekitar 90% ke atas itu menginginkan uang donasi diberikan kepada penerima manfaat yang lain gitu kan. Nah kemudian kalau memang dari sisi Mas Agus, dari sisi Bang Densu baik atau dari sisi yayasan tidak setuju, ya silakan mendalilkan lain gitu kan. Kalau kita dalam hal ini yayasan, kita
setuju gitu, karena sedari awal Tenovi saat menginisiasi itu menjaga amanah para donatur kan gitu, dan kemudian donatur berkembang berpikiran seperti itu, ya kita juga akan mengakomodir itu gitu kan, kita akan mengakomodir itu. Dan kenapa? Karena itu juga sesuai dengan hasil pembinaan di Kemensos, yang dimana kita pihak yayasan itu sudah mengikuti serangkaian pembinaan terkait polemik donasi, yang pada poinnya adalah kembali lagi, kalau sesuai aturan dia akan disita dan disalurkan ke penerima manfaat lain. Dan kalau mau mufakat, mungkin masih ada kesempatan untuk Mas Agus untuk berobat, namun sisanya akan tetap ke penerima manfaat lain. Itu aja sih, jadi nggak akan lari dari dua itu. Bang, ini kan lagi-lagi soal donasi nih. Gimana sih maksudnya, kan kayak harusnya Agus, kalau yang saya lihat sebenarnya Agus ini ujung-ujung malah fokus ke duitnya Bang, bukan ke pengobatannya. Balik lagi itu menurut pribadi saya, dan menurut pribadi pandangan netizen juga seperti itu. Banyak yang berkomentar ini Agus sebenarnya bukan fokus ke pengobatan lagi dan lain-lain, tapi malah fokus ke duitnya gitu. Ya kalau menurutku juga jangan-jangan memang demikian benar adanya gitu kan. Karena gini, kita juga dari sisi yayasan juga mempertanyakan atau menduga-duga seperti itu gitu. Kenapa? Karena sejak berpolemik pun gitu kan, itu proses pengobatan tuh berjalan. Soalnya proses pengobatan berjalan, kita bukakan pintu, kita dampingi saat registrasi di JEC Kedoya. Setelah itu kita sudah menemukan mekanisme, oke, selanjutnya seperti apa gitu kan. Mereka datang, mereka reimburse. Kemudian kan datanglah Bang FA di situ. Nah setelah itu semua stop sampai sekarang gitu. Maka dari itu ya kita juga mungkin berasumsi hal yang sama. Kenapa kok ini orang pengobatan nggak mau jalan, tapi tetap fokus minta uangnya gitu kan. Sedangkan dalam hal ini, apalagi saat masalah ini, perkara ini sampai di Kemensos, kemudian ditetapkan bahwa penggalangan uang yang menggunakan rekening pribadi adalah pelanggaran pidana. Nah disitulah terjadi menurut kita terjadi perubahan dalam sudut pandang yayasan. Yayasan ini kan bernaung pada Kementerian Sosial, jadi kita mau nggak mau tunduk dan patuh terhadap aturan itu. Nah akhirnya kita juga dibina lagi, ya sudah boleh kalau diskresi gitu kan, pengobatannya tetap dijalankan, tapi tidak sampai ke Kemensos nih, tidak sampai ke kepolisian, tidak sampai ke gugatan. Karena lembaga pemerintah, instansi pemerintah semuanya tetap akan merujuk pada undang-undang PUB tadi yang menyebutkan bahwa penggalangan uang kalau dilakukan menggunakan rekening pribadi itu pelanggaran pidana gitu. Oke, Bang, pihak sebelah juga menduga kalau abang ini sebenarnya bukanlah hanya berpura-pura menjadi kuasa hukum Tenovi, dan mengatakan kenyataannya kalau Bang Giri ini adalah seorang mahasiswa. Ini seperti apa sih Bang menanggapinya? Tanggapannya, ya kalau dari sisi aku pribadi gitu kan, ya kita disebutkan seperti itu ya nggak apa-apa aja gitu kan, kita nggak apa-apa. Dan memang dalam hal polemik ini, yayasan itu salah satu fungsinya juga ada advokasi dan bantuan hukum. Dan dari awal saya lihat juga memang kita itu tidak mengurusi perkara pidana maupun perdatanya Mas Agus gitu kan. Di situ kita nggak menggunakan unit itu, tapi memang dalam hal ini kita hanya membantu penggalangan uang gitu kan. Yang kemudian mereka bernarasi seperti itu ya nggak apa-apa, silakan aja. Kalau memang mereka keberatan seperti apa, gunakan aja upaya-upaya hukum gitu. Kita akan siap menjawab itu gitu kan pada tempatnya. Tapi akan mengambil langkah hukum juga nggak sih Bang setelah mendapatkan dugaan penipuan itu? Ya kita itu mungkin bisa dilihat ya, yayasan sedari awal itu sangat konsisten, tidak pernah melakukan upaya-upaya yang di luar kewenangan yayasan gitu kan. Karena contohnya juga Tenovi pun sebagai ketua yayasan yang memang sedang banyak upaya hukum pun itu akhirnya menonaktifkan diri sendiri gitu kan. Supaya apa? Supaya yayasan ini juga tetap berjalan di jalurnya gitu. Jalurnya yayasan apa sih? Itu ada rehabilitasi disabilitas. Disabilitas itu ada apa aja? Disabilitas fisik, ada disabilitas mental gitu kan. Dan juga ada apa lagi? Kesejahteraan sosial anak gitu kan. Dan kemudian bawah-bawahnya itu ada lagi juga, ada advokasi, ada bantuan hukum gitu kan. Dan itu semua simultan berjalan semuanya gitu. Kita nggak ada
yayasan itu kemudian memperlebar masalah gitu kan, dan bahkan kan seketika diketahui gitu kan ada penyimpangan penggunaan dana donasi itu, kita juga tidak mengambil upaya hukum untuk melaporkan dugaan-dugaan itu gitu kan, yang justru malah dilakukan oleh PH donatur tuh ya kan. Nah, kalau kita enggak, kita proses penyelesaiannya sesuai dengan ini aja ya.